membandingkan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Nuriza Putri dengan NIM 18218-0030, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, akan menyampaikan sedikit materi tentang membandingkan pecahan. Nah, kalian pasti sudah tahu kan tentang pecahan? Nah, jadi pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu sama dengan 0. Nah, kemudian A-nya itu disebut pembilang, kemudian B-nya itu disebut penyebut. Nah, jadi pecahan itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada pecahan biasa, ada pecahan senilai, ada pecahan desimal, dan masih banyak lagi. Nah, pecahan biasa itu biasanya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Kemudian kalau pecahan desimal itu biasanya itu yang ada komanya. Nah, seperti itu. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis pecahan. Nah, yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Pecahan biasa merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli. Contohnya 4/5. Kemudian yang kedua yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh dari pecahan senilai yaitu misal 5 pecahan yang senilai dengan 2/3, yaitu ada 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, dan 14/21. Kemudian yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan pecahan desimal? Contohnya adalah sebuah bilangan 4/10 jika dijadikan menjadi bentuk pecahan desimal adalah menjadi 0,4. Kemudian yang keempat yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contohnya yaitu 31/3, 41/2, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya langsung saja kita ke materi inti kita yaitu membandingkan pecahan. Ikuti terus videonya. Yang dimaksud membandingkan di sini itu adalah menentukan hubungan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, jadi di sini saya yang pertama yaitu akan membahas tentang membandingkan dua pecahan yang sejenis. Nah, dua pecahan yang sejenis itu maksudnya antara penyebutnya itu sudah sama. Jadi misalnya 5/6 dengan 4/6. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita lihat pembilangnya. Nah, misal ditanyakan mana yang paling besar, jadi jawabannya kan seperti ini tandanya. Jika ditanyakan mana yang paling kecil, berarti tandanya ke sini, seperti itu. Nah, ini kalau membandingkan dua pecahan yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis beda lagi, nanti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau yang tidak sejenis nih 1/2 dengan 1/3. Nah, ini kan penyebutnya beda. Jadi nanti kita mencari kelipatan persekutuan terkecilnya terlebih dahulu. Nah, jadi KPK dari 2 itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, ini dilihat yang paling terkecil dan yang sama itu 6. Nah, berarti KPK dari 2 dan 3 itu 6. Nah,
Nah, menjadi 6. 6 bagi 2 kan 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2 kali 1 2. Nah, kalau sudah sama seperti ini penyebutnya, kita tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya itu yang atas ini ya. Nah, dilihat yang paling besar itu 3/6. Nah, berarti 1/2 dengan 1/3 yang paling besar yaitu 1/2. Nah, kemudian kita berlatih lagi. Contoh lain, 5/4 dengan 7/5. Nah, ini kan penyebutnya kan masih beda, berarti disamakan dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK yang terlebih dahulu. Nah, KPK dari 4 itu kan 4, 8, 12, 16, 20. KPK dari 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ini dilihat yang terkecil dan yang paling kecil dan yang sama itu 20. Berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 itu kan berarti 20. Berarti menjadi 20 dibagi 4 kan 5. 5 dikali 5 25. Nah, 20 dibagi 5 kan 4. 7 dikali 4 28. Nah, sudah sama penyebutnya, berarti tinggal dilihat pembilangnya 25 dan 28. Yang paling besar yang mana? Paling besar 28. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara cepat membandingkan pecahan. Nah, jadi terlebih dahulu kalian itu harus mengetahui perkalian silang. Nah, jadi contoh saja itu misal 1/3 dengan 2/5. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 3 dikali 2 6, 5 dikali 1 5. Nah, tinggal dilihat mana yang paling besar. Yang paling besar itu 6. Berarti 1/3 dengan 2/5 itu yang paling besar adalah 1/3. Seperti itu. Kita ambil contoh lain, misal 6/5 dengan 7/8. Tinggal dikalikan saja. 7 kali 5 35, 8 kali 6 48. Nah, berarti yang paling besar 48. Yang paling besar berarti pecahan 7/8. Nah, seperti itu. Cara cepat membandingkan pecahan itu hanya dengan, intinya kalian mengerti tentang perkalian silang. Selanjutnya kita ke contoh lain dengan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian bandingkan antara kedua pecahan tidak sejenis ini dengan cara cepat. Berapa ya jawabannya? Jadi jawabannya yaitu untuk menghitung cara cepatnya berarti kita menggunakan perkalian silang. 2/3 dan 8/11. Nah, ini kita kalikan silang menjadi 3 dikali 8 kan 24. 11 dikali 2 kan 22. Nah, jika ditanyakan mana yang paling besar, berarti 24. Tandanya lebih besar. Berarti yang paling besar dari dua pecahan ini yaitu 2/3. Nah, seperti itu untuk menghitung cara cepatnya. Yang penting kalian itu tahu tentang perkalian silang.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.